terima diderek seorang pria mengamuk dan melempar makanan ke petugas. Tersangka pembobol BNI Maria Lumowa dijerat pasal tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman seumur hidup. Jenazah pencipta lagu anak-anak Papa T-Bob dimakamkan di TPU Jurang Mangu, Tangerang Selatan, Banten. Halo, selamat malam pemirsa. Kasus positif COVID-19 di Indonesia hari ini kembali bertambah 1.611 kasus. Tak hanya Indonesia, dunia pun kini harus lebih waspada karena WHO mengkonfirmasi adanya transmisi virus corona melalui udara. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya dalam iNews Malam bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, tak terima mobil diderek, seorang pria mengamuk di kawasan Wahid Hasim, Jakarta. Pemilik mobil bahkan membanting mangkuk makanan di hadapan petugas. Iya, derek aja, mau derek. Enggak, ambil aja derek. Pria ini mengamuk karena petugas Dinas Perhubungan ingin menderek mobilnya yang parkir di pinggir jalan di kawasan Wahid Hasim, Jakarta. Pemilik mobil ini beranggapan tidak melanggar aturan karena ada sopirnya di dalam mobil yang berhenti. Apaan kamu ini? Orang baru. Bahkan pria ini naik ke atas derek dan tidak mau turun saat mobilnya akan dibawa petugas. Petugas akhirnya mengalah dan melepas kendaraan dari derek. Udah tidak memungkinkan untuk kita ambil, ya. Karena daripada membahayakan nyawa, dia naik ke kendaraannya, ya kita turunin dulu sementara. Pemilik kendaraan akhirnya hanya diberi peringatan oleh petugas. Pemilik kendaraan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Massa yang tergabung dari berbagai organisasi kemasyarakatan turun ke jalan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila di Klaten, Jawa Tengah. Massa mendesak RUU HIP dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan membawa spanduk dan poster pengunjuk rasa, konvoi menuju kantor DPRD Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mereka datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Setelah konvoi massa berjalan kaki menuju kantor DPRD Klaten, Jawa Tengah. Di depan kantor DPRD, massa menyampaikan tuntutannya agar RUU HIP dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tuntutan kita adalah satu, kubur pemahaman komunis, hilangkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, tidak perlu dibahas lagi, dan pemahaman komunis yang sudah mulai muncul segera dilawan dan ditangkap orang-orang yang berusaha untuk menjadikan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila menjadi undang-undang. Itu tuntutan kita. Dalam aksi yang dikawal aparat kepolisian ini, massa mengancam akan mengerahkan massa yang lebih banyak jika tuntutannya tidak dikabulkan. Akibat aksi ini, sepanjang jalan utama Pemuda Klaten ditutup. Arus lalu lintas jalan utama Solo Yogyakarta atau sebaliknya sementara dialihkan melalui jalur utama bypass Klaten. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Seorang ibu di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat mengamuk karena tidak diundang dalam pernikahan putrinya. Video ijab kabul yang berakhir ricuh ini pun viral di media sosial. Video kericuhan saat ijab kabul pernikahan kedua mempelai di Dusun Sugian Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini viral di media sosial. Ibu mempelai wanita mengamuk di musola yang merupakan lokasi pernikahan putrinya. Nafsiah marah lantaran tidak merasa diundang di hari yang paling membahagiakan untuk anaknya ini. Ironisnya, ia baru mengetahui putrinya menikah saat mendengarkan pengumuman dari pengeras suara musola. Acara tersebut dilanjutkan, didengarlah melalui corong oleh ibu ini, melalui corong musola.
Nah, sehingga dia merasa tersinggung, lalu menghentikan, datang dia langsung ke musola pada saat acara tersebut dilanjutkan. Nah, langsung dihentikan acara tersebut, acara pernikahan itu oleh ibunya dengan alasan harus disaksikan oleh keluarga. Pernikahan kedua mempelai terpaksa dipindahkan ke rumah mempelai laki-laki tanpa dihadiri oleh pihak dari KUA. Wali nikah pun diserahkan kepada salah seorang warga setempat. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sebuah minibus terperosok di Sungai Kalimalang, Bekasi dini hari tadi. Akibatnya seorang wanita dan balita ditemukan tewas setelah kedua sempat terbawa arus sungai. Petugas gabungan Basarnas, BPBD, dan Tagana Kota Bekasi akhirnya menemukan jenazah NF, balita menjadi korban dalam terperosoknya minibus di Sungai Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad NF ditemukan sejauh 1,5 km dari lokasi jatuhnya minibus. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Kota Bekasi untuk divisu. Alhamdulillah pukul 13.45 korban ditemukan di PDAM, yaitu di Silang Airta di dekat jembatan Mamiri. Itu kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 km. Selain NF, wanita bernama Samsiah juga ditemukan tewas usai hanyut di Sungai Kalimalang. Sementara itu, pengemudi mobil bernama Sutaryo dan anaknya MK yang berusia 10 tahun selamat. Peristiwa terperosoknya minibus ini terjadi pada Jumat dini hari. Diduga pengemudi mengantuk saat berkendara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal patroli Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai menyergap kapal asing yang menyimpan jenazah warga negara Indonesia di dalam lemari pendingin. Pengejaran dilakukan karena pemerintah mendapat laporan atas dugaan kasus perdagangan manusia. Inilah detik-detik saat kapal patroli Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai mengejar kapal asing yang diduga terlibat kasus perdagangan manusia. Meski telah diperingatkan, kapal Lu Huang Yuanyu tidak kunjung mengurangi kecepatan. Setelah pengejaran dan berkali-kali melancarkan peringatan, kapal asing tersebut akhirnya mengurangi kecepatan. Setelah berhasil dicegat dan diperiksa, petugas justru dikejutkan dengan temuan jenazah WNI di dalam lemari pendingin. Diduga, ABK yang diketahui asal Lampung ini meninggal dunia setelah dianiaya di atas kapal. Dari penyelidikan sementara, korban dianiaya oleh sesama ABK asal Filipina dan ditemukan banyak luka lebam di tubuhnya. Selain itu, polisi menduga seluruh ABK yang bekerja di kapal Tiongkok ini adalah korban perdagangan manusia. Setelah menyita 2 kapal dengan nama Lu Huang Yuanyu 118 dan kapal Lu Huang Yuanyu 117, 21 ABK asal Indonesia dan 18 ABK asal Filipina kini diperiksa intensif di Lanal, Batam. Tim Liputan iNews melaporkan. Mobil rombongan staf Forkompimda Jawa Timur mengalami kecelakaan di tol Kertosono Mojokerto kilometer 678 sore tadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebuah mobil staf Forkompimda Jawa Timur sore tadi mengalami kecelakaan tunggal di tol Kertosono Mojokerto kilometer 678. Mobil mengalami pecah ban depan sebelah kiri sehingga oleng dan menabrak bus di depannya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 1 penumpang mengalami luka di kaki kiri. Humas Pemprov Jawa Timur menyatakan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa tidak ikut dalam rombongan ini. 3 pilot dan seorang bandar ditangkap karena memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.